Sempat beberapa kali mangkir dari panggilan KPK, kemarin kekasih dari Nindi Ayunda, Dito Mahendra, akhirnya bersedia hadir memenuhi panggilan KPK sebagai saksi terkait dugaan kasus tindak pidana pencucian uang mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi. Ya, seperti yang diketahui sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi memang telah mengirimkan surat permohonan pemeriksaan terhadap Dito di kediamannya yang berada di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Tercatat sudah 3 kali Dito mangkir dalam panggilan penyidik KPK. Kini, lawan seteru dari Nikita Mirzani itu pun hadir untuk pertama kalinya sebagai saksi lantaran ditemukan adanya penyamaran aset yang dihasilkan dari tindak pidana korupsi. Lantas, seperti apa penjelasan pihak terkait mengenai kedatangan Dito Mahendra ke kantor KPK kemarin? Dan seperti apa pula reaksi Nikita Mirzani melihat lawan seterunya yang banyak dinantikan halayak ramai akhirnya muncul juga terekspos? Woi, jangan halang-halangin. Woi. Jadi betul ya, hari ini KPK memanggil saksi ya Mahendra Dito Sampurno untuk hadir di Gedung Merah Putih KPK dalam rangka pemeriksaan sebagai saksi dengan tersangka NHD, mantan Sekretaris Mahkamah Agung, dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang. Tadi yang bersangkutan sudah hadir di Gedung Merah Putih KPK tadi pagi sekitar jam 9 dan tadi sudah selesai ya dilakukan pemeriksaan di mana saksi ini dikonfirmasi oleh tim penyidik KPK antara lain pengetahuan dari yang bersangkutan mengenai aliran uang termasuk juga aset kendaraan ya, kendaraan mobil yang kemudian berkaitan dengan perkara yang sedang dilakukan proses penyidikan oleh KPK dengan tersangka NHD ini. Tentu apakah nanti yang bersangkutan akan dipanggil kembali sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK tergantung nanti analisis dari tim penyidik KPK, termasuk juga nanti kan akan mengkonfirmasi kepada saksi-saksi lain sehingga kebutuhan itu apakah perlu untuk dilakukan pemanggilan ulang nanti kami akan informasikan kepada masyarakat melalui teman-teman media. Kalau kemudian dibutuhkan keterangannya kembali untuk hadir, pasti kami lakukan pemanggilan dengan alamat yang beberapa waktu lalu kami ketahui ya. Sebelumnya kan yang bersangkutan sudah dipanggil ya sampai 3 kali, tapi mangkir tidak hadir. Tapi kemudian kami tidak berhenti di situ, kami terus cari yang bersangkutan dan kami menemukan alamat baru sehingga kami lakukan mekanisme pemanggilan secara patut dan sah di alamat baru tersebut dan hari ini tadi hadir dan selesai dilakukan pemeriksaan. Ya, terkait dengan itu tentu bukan bagian dari proses materi ya dari penyidikan, tetapi yang pasti bahwa hari ini sudah hadir. Saya kira nanti ke depan kalau dibutuhkan keterangannya kami akan panggil kembali dan ya kami berharap kooperatif ya ketika nanti dipanggil kembali untuk hadir memenuhi panggilan ya, tidak seperti panggilan yang sebelumnya itu. Beberapa pertanyaan tentu sudah tertuang di dalam berita acara pemeriksaan yang nantinya akan dibuka di dalam proses persidangan pengadilan tindak pidana korupsi dengan tersangka NHD ini. Nanti kami akan buka di sana seluas-luasnya keterangan dari saksi ini di hadapan majelis hakim dan teman-teman boleh ikuti nanti keterangannya seperti apa selengkapnya dari saksi ini. Karena saat ini masih akan terus dikonfirmasi kepada saksi-saksi lain termasuk kepada tersangka, tentu kami belum bisa sampaikan secara utuh apa saja yang didalami. Tetapi terkait dengan aliran uang dan aset tadi kendaraan itu juga antara lain yang kemudian kami konfirmasi. KPK itu TPPU pencucian uang itu bahaya. 1% orang yang bisa keluar dari kasus itu dari KPK. Bapak-bapak kepolisian Jakarta Selatan, tolong cepat ditindaklanjuti itu kasusnya Leman sama Lia yang diduga dilakukan oleh Dito Mahendra dan Nindi Ayunda. Apalagi yang ditunggu ini sudah mau 2 tahun lamanya, ya apalagi yang mau ditunggu sama Kepolisian Tangerang Selatan juga saya menunggu juga kabarnya katanya mau dikirim surat panggilan juga tapi katanya orang yang mau dikirimin surat panggilan masih di luar negeri. Jadi saya menunggu semua prosesnya kalau memang tidak juga sampai akhir bulan ini saya akan bikin tenda di Polres Jakarta Selatan. Hikmahnya itu adalah jadinya yang berurusan sama Dito Mahendra tidak ada takutnya sekarang. Mereka berani muncul ke permukaan, itu aja. Berbeda dengan nasib yang kini dialami oleh Dito Mahendra, kabar bahagia justru datang menghampiri lawan seterunya, Nikita Mirzani.
Ya, pasca mendapat cobaan bertubi-tubi hingga harus mendekam dalam jeruji besi untuk sementara waktu, kini hati yang sedang berbunga-bunga nampaknya tengah dirasakan oleh Nikita, yang diketahui dirinya kini tengah kasmaran dengan kekasih barunya Antonio Dedola. Jika Dito sedang bergelut dengan kasus hukum hingga membuat sang kekasih Nindi Ayunda tengah galau di sosmed, persiapan yang amat matang untuk menatap masa depan justru tengah gencar dilakukan oleh Nikita Mirzani dan Antonio Dedola. Sebagaimana hal tersebut semakin nyata adanya lantaran sang kekasih bulenya itu baru saja memutuskan untuk mu'alaf dan melakukan hitan. Mengaku akan segera terbang menuju Spanyol untuk bertemu dengan keluarga sang kekasih. Lantas, akankah Antonio Dedola merupakan pelabuhan terakhir bagi Nikita Mirzani? Dan benarkah Nikita dan Antonio sedang merencanakan pernikahan mereka untuk digelar pada tahun ini? Kan memang kalau masuk mualaf kan harus sunat gitu kan. Jadi hari ini alhamdulillah sunatnya berjalan dengan lancar. Tony lagi di rumah sakit, makanya nggak bisa temenin. Bukan karena dia pengen menikahi kita ya, jangan salah. Memang dia kayaknya udah mantep untuk menganut agama Islam. Tahun ini insya Allah kalau nggak ada halangan kita mau berangkat ke Spain gitu untuk ketemu sama keluarga besarnya. Mualaf? Yeah. Yes, to be mualaf. Yeah, you're right. Yeah. Yeah, that's my intention. You sure? Yeah. You sure? 100%. Why? What's the motivation? Because I'm learning right now about Islam. I'm reading the Quran. I have a very good friend. He's telling me about the Islam. The first guy actually who could tell me something about the Islam, because before I had a lot of Muslim friends in Germany, but they never could tell me why I should convert to the Islam. And now I have a very good friend. He was Christian before, and he told me the way of the Islam. And yeah, I believe in that. And I'm reading the Quran, and I'm sure that I will convert to Islam. That's true. When? I don't have the exact date, but this year this will happen for sure. So you plan Kalau Tony mendalami agama Islam itu bukan karena aku. Memang waktu itu dia tinggal di Jerman, lingkungannya banyak kan orang Islam. Cuman pas dia tinggal di rumah, kan waktu itu kan 2 bulan sempat pesantren kan di Serang. Terus dia lihat teteh di rumah sholat, puasa Senin Kamis, aska ngaji, loli sholat, aska sholat. Jadi dia belajar sendiri. Kayak doa-doa sholat dia belajar di Google, dia download aplikasi yang khusus buat bacaan-bacaan sholat, hafalan-hafalan pendek gitu. Jadi Tony masuk Islam tuh bukan karena mau menikahi Nikita, tapi memang dia kayaknya udah mantep mau masuk agama Islam itu karena sekelilingnya dulu di Jerman itu dia banyak kan orang Islam. Gitu. Ya seneng ya, maksudnya ada orang yang mau belajar agama Niki, walaupun Niki agamanya juga nggak terlalu baik-baik banget, nggak terlalu pinter-pinter banget, tapi jadi satu kebanggaan karena bisa membawa keluarga baru ke dalam rumah, ke dalam keluarga. Niki kan keluarga kecil, jadi kalau ada Tony tuh jadi nambah gitu kan. Terus Tony juga orangnya mau belajar, dia tuh ya senang, ya happy. Yeah. Islamic. Yes or no? Your mother and family go to Jakarta with Nikita bulan Maret. Yeah, we heard that your parents will come to Jakarta on March to meet Nikita. Yeah, they will come soon. Maybe in March or April. I don't know yet, but they say they will come for sure this year to meet Nikita. Okay. Sorry. No, not yet. Not yet. But it's also my choice. You know, it's my own life. I'm old enough to decide for which religion I want to pray for, and I decided to convert to the Islam, and it's my decision. They are okay with it. I'm already a man, and yeah. Arkana
sama Tony emang nempel banget ya. Dia malah nggak bisa kalau tidur nggak ada Tony. Jadi emang kalau biasanya anak kecil bisa deket sama orang tuh berarti orang itu tulus kan, atau orang itu baik. Kalau nggak baik pasti anak kecil nggak mau deket. Nah karena Tony orangnya tulus dan baik, jadi anak-anak tuh dekat dengan sendirinya tanpa paksaan. Gitu. Udah ada tanggal, Nyai? Semoga ini jadi yang terakhir supaya tidak ada perceraian lagi di antara aku dan dia. Amin. Nanti bikin anak mulu, nanti setiap anak bapaknya satu.